ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita sekarang berada di halaman 12 dari buku panduan kecintaan kepada Allah, manzilah al-mahabbah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Mereka ini dari sifat orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbahagia dengan hal tersebut. Alladzina malal ilahu qulubahum. Mala di situ dari asal katanya mala'ah. Mala'ah itu artinya Allah memenuhi hati mereka. Dari kata mala'a artinya memenuhi. Tapi kalau dibacaan syairnya, hamzanya tidak dibaca untuk menyesuaikan timbangan syairnya. Untuk menyesuaikan timbangan syairnya. Jadi mereka ini orang-orang yang Allah memenuhi hati-hati mereka biwidadihi wa mahabbatir rahmani, dengan kasih sayang dan kecintaan kepada Ar-Rahman. Inilah namanya manzilatul mahabbah. Karena itu saya poinkan ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama, manzilatul mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebut dengan al-mahabbah. Al-mahabbah kita definisikan ya, ta'riful mahabbah wa makanatuha wa fadluha. Definisi kedudukan dan keutamaan mahabbah. Mahabbah itu dari kata ha, ba. Ba-nya 2 kali, ba. Itu kalau dalam bahasa Arab itu memberikan beberapa makna. Bisa bermakna yang murni, yang putih. Iya. Makanya putihnya gigi itu bahasa Arab disebut hababal asnan. Putihnya pakai habba juga, mahabba, dari kata mahabba. Karena dia putih begitu, bagus. Iya. Dan kadang dari kata ketinggian, tampak. Tinggi, tampak. Iya. Makanya orang Arab itu kadang kalau disebut air, hujan begitu, turun hujan begitu yang naik dari air itu dia sebut habab. Disebut habab. Iya. Dan kadang bermakna sesuatu yang tetap, melekat. Jadi kalau dibilang habbal ba'ir artinya dia menetap di situ. Dan kadang bermakna al-lub, intisari sesuatu. Dan kadang bermakna penjagaan, yang menahan, yang dijaga. Seperti hibbul ma'. Dan kadang pada anting itu kalau dia sudah digantung antingnya, terus bergoyang-goyang di mana di telinga, itu disebut oleh orang Arab dengan kata hab atau dengan kata hib. Dengan kata hib. Jadi itu ada hubungannya dengan kata mahabbah.
Karena mahabbah itu ada ketulusan, ada kejernihan, ketinggian. Dia kalau menetap, sudah masuk ke hati, dia menetap. Dia bisa memberikan intisari, kemurnian dari cintanya, dia jaga. Dan kecintaan itu kadang membuat seorang itu bergerak, gelisah untuk selalu berjumpa dengan siapa yang dia cintai. Itu ada kaitannya memang dengan kecintaan al-mahabbah. Kalau dalam definisi hakikat mahabbat itu sendiri, sebenarnya ringkas ya sebenarnya. Kalau dibahasakan di dalam definisi mahabbah itu pada hakikatnya. Karena itu kata Imam Nawawi, asal kata mahabbah itu adalah kecenderungan untuk selalu mencocoki apa yang dia cintai. Kecenderungan untuk selalu mencocoki apa yang dia cintai. Itu yang disebut dengan mahabbah. Ya, kalau keadaannya seperti itu, berarti cinta itu mengharuskan dia mendahulukan apa yang dia cintai. Dia mencarinya. Itu hakikatnya seperti itu. Walaupun di dalam mendefinisikannya, membahasakannya secara lengkap, itu sulit sekali untuk didefinisikan. Iya. Nah itu kata sebagian ulama, cinta itu didefinisikan atau tidak ada hal yang bisa mendefinisikan cinta kecuali dari kenyataan cinta itu sendiri. Iya. Tapi kalau dilihat pada akar hakikatnya, maka itu mungkin seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ibn Al-Qayyim di pembahasan cinta ini boleh sebutkan sekitar 30 definisi. Iya, bukan karena cinta tidak jelas. Karena sangat jelasnya susah didefinisikan. Ya. Ada sesuatu yang jelas susah didefinisikan. Contoh matahari. Definisikan bagaimana matahari itu. Misalnya sedang terang benderang. Susah mendefinisikannya. Tapi kalau ditahu, semua orang tahu apa itu matahari. Jelas ya? Baik. Jadi ini al-mahabbah. Bisa dilihat pada akar katanya, bahasanya, penggunaannya. Kalau dari sudut kedudukan mahabbah ini dari kewajiban yang sangat besar. Dia masuk ke dalam pembahasan kewajiban. Iya. Masuk ke dalam pembahasan kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ciri keimanan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kecintaannya yang terbesar adalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Mereka juga cinta kepada Allah. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa mahabbah itu dari kewajiban, bukan masuk dari mustahabbat. Ini masuk di dalam kewajiban-kewajiban penghambaan ibadah hati. Iya. Dari tempat-tempat ubudiyah yang sangat agung dan sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia jadikan saya lebih dia cintai daripada semua anak-anaknya, orang tuanya, manusia seluruhnya. Dan ketika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang merasakan ta'mal iman, lezatnya iman, salah satunya ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi dari keduanya. Iya, melebihi dari keduanya. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan amalan-amalan yang dengannya seseorang itu bisa sampai kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan disebutkan ketaatan-ketaatan yang dengannya kalau seorang hamba melakukannya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat ya, bahwa sekadar cinta saya itu tidak cukup. Cinta itu harus ada buktinya. Dan cinta itu harus disertai dengan hal-hal yang membenarkan cintanya. Hal-hal yang membenarkan cintanya. Makanya manzilah al-mahabbah itu dari maqam ubudiyah, dari kedudukan penghambaan yang mencakup banyak hal. Dari mahabbah itulah lahir roja'nya, harapannya, lahir pula rasa takutnya. Dari mahabbah itu dia rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mahabbah itu dia selalu berzikir kepadanya. Dari mahabbah itu dia selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar cinta saja, tapi cinta dibekali dengan ketentuan-ketentuan yang membenarkan cinta. Karena itu kata para ulama rahimakumullahu ta'ala, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan bekal cinta saja, maka dia itu zindiq. Dia zindiq. Iya. Zindiq ini kalau bahasa sekarang, bahasa dahulu namanya munafik. Bahasa sekarang namanya liberal. Atau orang-orang yang mengaku cinta Allah saja tapi tidak mau diatur dengan aturan agama. Itu zindiq namanya. Selalu alasannya, oh ini atas nama cinta. Nah, itu tidak benar ya. Iya. Kalau seorang itu jujur dalam cintanya, dia akan taat kepada Allah. Taat kepada siapa yang dia cintai. Dia akan berusaha meraih ridha yang dia cintai. Nah, itu namanya cinta yang benar. Cinta yang benar. Jadi kalau dia beribadah dengan Allah cinta saja, itu zindik namanya. Sebagaimana kalau dia ibadah kepada Allah hanya dengan takut saja, itu orang khawarij. Orang khawarij itu hanya mengambil ayat-ayat seputar ancaman, takut, pedang, itu saja yang dia kenal. Tidak ada harapan mereka. Sebaliknya kalau dia hanya beribadah dengan raja saja, begini orang-orang murji'ah. Murji'ah. Tapi seorang yang bertauhid, dia beribadah kepada Allah dengan mahabbah, raja dan khauf. 3 sekaligus.
Itu orang yang bertauhid. Iya. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kecintaannya. Jadi mereka juga cari mengaku cinta, dicintai oleh Allah. Iya. Tapi dibedakan antara seorang mukmin dan selain mukmin itu. Seorang mukmin kecintaannya itu ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Ada ketentuan-ketentuannya. Karena itu derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam maqam ubudiyah, dalam jenjang penghambaan itu ada dua. Ada derajat yang wajib dan ada derajat yang mustahab. Ada kadar yang wajib. Kalau kadar yang wajib ini dilakukan, maka itu cukup syah cintanya. Cukup dan syah cinta tersebut. Iya. Artinya kalau dia kurang, dia menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya. Kadar yang wajib ini itu dia batasan, dia cinta apa yang dicintai oleh Allah. Dan dia benci apa yang diharamkan oleh Allah. Itu kadar wajibnya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian derajat yang kedua dari derajat mahabbah, ini kadar yang mustahab. Ini tingkatannya orang-orang yang tinggi, berlomba-lomba pada kebaikan. Iya. Jadi dia cinta apa yang dicintai oleh Allah dari kewajiban sekaligus dari hal yang disunnahkan, dan dia benci apa yang dibenci oleh Allah dari hal yang diharamkan, dan dia juga meninggalkan apa yang makruh. Meninggalkan apa yang makruh. Jadi dia gabungkan antara menjalankan seluruh kewajiban beserta sunnah-sunnahnya, dan dia tinggalkan apa yang diharamkan dan juga hal-hal yang makruh. Baik, itu dua derajat mahabbah. Dua derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan cinta itu sendiri, kata para ulama rahimahullahu taala, ada dua martabat. Ada dua martabat. Martabat yang pertama itu adalah kecintaan yang memutus segala bentuk was-was. Iya. Kecintaan yang memutus segala bentuk was-was. Sehingga di derajat ini ketika dia beramal, dia merasa nikmat dengan amalannya. Ketika dia berkhidmat kepada Allah, dia merasa lezat dengan ibadahnya. Ketika dia kena musibah, kecintaannya ini menghiburnya. Kecintaannya ini menghiburnya. Ini satu derajat di dalam cinta. Jadi perhatikan itu ya, kalau cintanya itu ada, derajat ini terlihat pada dirinya. Terlihat pada dirinya. Terputus was-wasnya itu. Dia menikmati ibadah kepada Allah. Lezat berkhidmat kepada Rabbnya. Dan kalau dia kena ujian dan cobaan, dia ringan dalam hal itu, terhibur dengan cintanya. Karena dia tahu bahwa Allah mengujinya, dan Allah cinta kepada hambanya yang bersabar, dan seterusnya. Kemudian martabat yang kedua,
Martabat yang kedua, kecintaan yang menyebabkan dia lebih mendahulukan Allah di atas segalanya. Menyebabkan dia lebih mendahulukan Allah di atas segalanya. Ini martabat kedudukan paling tingginya. Dan itu bukti ketulusan cinta dan kemurniannya, sehingga dia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Dan ini menyebabkan lisannya selalu berzikir kepadanya. Dan ini yang menyebabkan dia selalu bersyukur terhadap karunia dan nikmat-nikmatnya. Iya. Dan ini yang menyebabkan dia selalu mempelajari dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat-ayatnya al-kauniyah maupun asy-syar'iyyah. Baik. Ini penjelasan tentang dua martabat cinta. Oke, yang lebih jelas lagi, kalau saya terangkan bahwa cinta itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Ini penjelasan bentuk-bentuk ini untuk keahlian memilah mana kecintaan kepada Allah dan mana kecintaan kepada selain Allah. Kecintaan kepada selain Allah, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh. Sebab kalau dia mau masuk di pintu mahabbah, pintu cinta, harus dia bisa memilah, iya, antara sebuah jenis cinta dengan cinta yang lain, sehingga dia tuluskan kecintaannya kepada Allah di bab cinta itu, di bab cinta tersebut. Karena itu kata para ulama, cinta itu terbagi tiga. Ada cinta yang dipuji, ada cinta yang dicela, yang kedua cinta yang dicela, dan yang ketiga ada cinta yang merupakan tabiat pembawaan manusia. Tabiat dan pembawaan manusia. Cinta yang dipuji itu kecintaan kepada Allah. Dan cinta yang dicela itu adalah cinta yang membawa kepada hal yang diharamkan atau kepada kesyirikan kepada Allah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta yang tabiat, cinta tabiat itu adalah apa yang dimaklumi dari tabiat manusia melekat padanya. Misalnya dia cinta senang makanan, di antara makanan dia lebih senang misalnya nasi padang, di antara minuman misalnya dia lebih senang teh. Nah, itu kan bentuk kecintaan. Dia ada tanah misalnya, ada tanahnya lebih dia sukai daripada tanah yang lain. Dia beberapa kendaraan, di antara kendaraannya ada lebih dia cintai daripada yang lain. Itu tabiat, tidak dilarang itu. Kan Nabi juga ketika ditanya siapa manusia yang paling kamu cintai, maka Nabi berkata Aisyah. Itu kecintaan tabiat. Sebagaimana seorang ayah cinta kepada anaknya, anak cinta kepada orang tuanya, kepada istrinya. Ada cinta dalam bentuk persahabatan, pertemanan. Ya. Cinta-cinta yang seperti ini itu cinta tabiat. Cinta tabiat. Atau seorang murid dia cinta kepada gurunya, menghormatinya. Iya. Tabiat ya. Tapi kepada guru itu ada yang bentuk tabiat, ada yang bentuk kecintaan kepada Allah juga. Cinta, sebelum kita masuk ke sana, kecintaan kepada Allah, saya detailkan dulu kecintaan yang dicela itu tadi. Ada dalam hal yang diharamkan. Jadi bentuk-bentuk kecintaan yang membawa dia untuk melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya, itu adalah perkara yang diharamkan.
Tidak diperbolehkan. Kalau kecintaan yang bernama kesyirikan, itu adalah kecintaan bersama Allah pada hal yang merupakan kekhususan ibadah kepada Allah. Itulah syirik kaum musyrikin dalam cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, kaum musyrikin, ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintainya seperti cinta mereka kepada Allah. Ini menyatarakan cinta ibadah untuk Allah dengan selain Allah, atau diikutkan selain Allah bersama Allah di dalamnya. Maka itu masuk di dalam kesyirikan. Iya. Adapun cinta yang terpuji itu adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah itu terbagi tiga. Kecintaan kepada Allah terbagi tiga. Yang pertama namanya mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Inilah pokok keimanan dan tauhid. Kecintaan kepada Allah. Iya, pokok keimanan dan tauhid. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, dia sangat besar cintanya kepada Allah. Ini merupakan pokok keimanan dan tauhid. Cinta yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dari amalan salih, dari ketaatan, dari waktu-waktu ibadah, dari tempat-tempat. Allah cinta kepada Mekah dan Madinah, kita ikut mencintai tempat ya. Atau dari dawat, dari orang-orang. Allah cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kita mencintainya. Itu namanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Demikian pula dari ucapan, dari niat. Iya. Dari niat. Maka ini cinta-cinta semuanya masuk dalam kategori mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah juga. Tetapi dia pengikut dan penyempurna. Pada dasar keimanan yang pertama itu tadi, pada cinta yang pertama, mahabbatullah. Kemudian yang ketiga dari cinta kepada Allah ada namanya mahabbatun fillah. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Karena itu dia cinta kepada para nabi, cinta kepada para rasul, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para a'immah, kepada para ulama, orang-orang yang salih. Karena ini ikut kepada kecintaan kepada Allah dan penyempurnanya. Jelas ya? Maka dengan ini tampak dengan jelas perputaran cinta itu di mana. Iya. Sehingga kalau seorang itu sudah masuk ke dalam bahasa cinta, memang cinta itu sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tapi aturannya ada. Aturannya ada. Jelas ya? Oh, kenapa kamu melakukan maulid? Merayakan maulid. Kecintaan itu tidak perlu dipertanyakan katanya. Ya. Ini bahasa mau pakai masuk di bahasa cinta. Kalau orang-orang awam dia tipu mungkin. Tapi kalau orang-orang belajar agama itu tidak lucu. Cinta itu adalah bukti terhadap apa yang dia cintai. Kalau dia bukti terhadap apa yang dia cintai, maka kalau dia ingin merayakan maulid Nabi SAW, dia harus menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, kata Nabi Muhammad. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Sekarang ada enggak di petunjuk Nabi dalam hal itu? Tidak ada.
Iya. Jadi kalau atas nama cinta dia halalkan segala perkara, ya, nggak bisa. Itu orang yang minum khamar itu, dicambuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu datang lagi, dicambuk lagi, dicambuk lagi. Sebagian sahabat berkata, akhzakullah, semoga Allah menghinakannya. Maka Rasulullah menghardiknya, jangan kamu ucapkan itu. Tidakkah kamu tahu bahwa dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Jelas ya? Jadi kalau dia mau pakai atas nama cinta, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kenapa saya dicambuk minum khamar? Nah, mikir, begitu kan harusnya. Ya. Makanya cinta itu bukan sembarang, tidak boleh mengatasnamakan cinta, tidak ada aturannya. Ya kalau dia memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, benar cintanya, maka dia tidak akan minum khamar. Harusnya kan begitu. Ya. Dan Nabi SAW juga mencambuk sahabat ini itu atas nama cinta. Sebab itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kecintaan kepada Allah dilakukan hukumnya. Dilakukan hukumnya. Makanya Nabi tidak tanggung-tanggung. Jangankan sahabat ini, putrinya saja kalau mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai kata beliau, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, saya sendiri akan potong tangannya. Nabi tidak bilang, ini kan putri orang yang cinta kepada Allah. Ayahnya orang yang cinta kepada Allah. Putrinya adalah pemimpin para perempuan penduduk sorga, cinta kepada Allah. Beliau tidak bilang kalau seperti itu jangan dipotong tangannya. Tidak ada bahasa itu. Jelas ya? Karena itu jangan seorang itu tertipu dengan kalimat-kalimat muncul dari orang-orang jahil. Ini nama cinta itu saya sudah terangkan. Yang bicara ngaku cinta kepada Allah ada orang Yahudi, orang Nasara, banyak dari makhluk mengaku cinta. Banyak mengaku cinta. Dan di kehidupan itu biasa, orang-orang yang mengaku cinta banyak. Tapi yang benar cinta itu kriteria tertentu, orang-orang tertentu. Baik.